Halo motoris, balik lagi bareng gue Yuka nih. Kalau kalian punya duit sekitar 84 jutaan, lalu kepengen punya motor yang bisa dipakai riding, namun juga sekaligus bisa dipajang di rumah atau di cafe kalian, benda Napoleon Bob 250 jadi jawabannya. Bentley Motor Indonesia akhirnya membawa lagi nih motor unik bernama Benda Napoleon Bob 250, teman-teman. Ini adalah sebuah motor cruiser bobber ya. Bentuknya panjang dan gue bisa bilang ini nggak cuman sekedar sepeda motor sih, tapi ini sebuah karya seni sih. Kenapa? Nih, gue kasih lihat detail dari motor ini, teman-teman. Nah, kenapa gue bisa bilang motor ini adalah sebuah karya seni? Nih, coba kalian lihat nih, dari bagian depan aja udah nyanter banget ya. Udah nyentrik banget. Dia pakai teleskopik, pakai suspensi yang namanya multi-link suspension, teman-teman. Jadi selain ada teleskopik di bagian baliknya, ini di bagian belakangnya, ada juga nih suspensi tambahan, teman-teman. Jadi kesannya lebih kekar, lebih tangguh, dan ini desainnya tuh mirip suspensi girder di motor-motor klasik zaman dulu ya. Keren banget. Pindah ke tengah. Jadi di tengah ini ada sebuah tangki utama. Ini tangkinya dibentuk dengan desain ala-ala teardrop gitu ya. Kemudian ada detail emblem Benda dengan balutan warna chrome, cakep banget dan jelas karena ini motor cruiser V-twin yang menjadi sorotan utama juga di area jantung pacunya nih, kelihatan gede banget teman-teman. Dan motor ini khusus buat kalian yang jomblo ya, yang buat single ya. Karena motor ini hanya memiliki jok single seat, teman-teman. Pindah ke bagian belakang nih, samping belakang ini kelihatan nih ada swing arm atau lengan ayun yang gede banget, yang kekar banget, dan ini full besi teman-teman. Gede banget ya. Ada juga shock breaker nih, karena ini dual shock breaker dan ada multi linknya juga teman-teman. Dan knalpotnya nih, meskipun dia bentuknya P-shooter kecil, simple, minimalis, tapi nggak meninggalkan kesan artistik dari motor ini teman-teman. Nah, sekarang kita bahas dulu nih bagian depan teman-teman, bagian fascia depannya alias tampangnya. Meskipun dia bodi sampingnya, bodi belakangnya kekar, tapi dia menggunakan headlampnya imut-imut banget nih teman-teman, kecil banget, lucu. Meskipun kecil, tapi dia sudah menggunakan lampu LED teman-teman ya, dan ada lampu DRL. Lampu DRL juga keren banget, dia berbentuk segitiga nih. Ini seperti logonya Benda nih, utamanya keren. Ada nama Benda juga di dalamnya, keren banget. Tuh. Kalau penasaran nih, coba gue nyalain deh lampunya teman-teman. Tuh, jadi lampu utama ada di bagian kiri kanan teman-teman, sedangkan lampu jauhnya ada di bagian atas. Keren ya. Sedangkan di bagian kiri kanan ini kecil nih, ada lampu sen ngumpet ya kan, meskipun kecil tapi sudah LED juga teman-teman. Tuh ya, dan ada tombol hazard juga, jadi bisa menyalakan kedua lampu sen bersamaan. Keren. Sedangkan di bagian atas lampu dia ada posisi plat nomor nih, seperti pakai ini ya, pakai kompres ya. Di bagian atas, namun jelas ini untuk peraturan yang resmi di Indonesia teman-teman. Lalu di bawahnya ada spakbor, ukurannya gede banget, dan ini masih plastik juga teman-teman ya, masih plastik. Oke, lalu pindah ke bagian kokpit yuk, sini yuk. Nah, motoris, kita pindah ke bagian kokpit ya teman-teman ya. Ini area stang pengendara teman-teman. Kalau kalian nanya, kok nggak ada lubang kuncinya ya? Apakah ini motor keyless? Enggak, ini motor masih pakai kunci biasa, tapi lubang kuncinya ada di bagian bawah kiri kanan teman-teman. Nanti gue tunjukin. Sekarang gue tunjukin dulu layar utamanya ya. Jadi layar utamanya menggunakan layar digital. Terus speedometer utamanya, dan informasinya juga jelas banget teman-teman. Ada tachometer, lalu ada speedometer juga, ada indikator gigi, ada trip meter, ada indikator bensin, lampu sen kiri kanan, lalu ada penunjuk untuk ABS dan traction control juga teman-teman. Dan speedometer ini memiliki banyak menu ya. Nih, cara untuk mengutak-ngatik menunya ada di bagian saklar sebelah kiri teman-teman. Gue kasih lihat dulu ya. Nah, untuk mode sini dia bisa melihat odometer, lalu trip meter juga teman-teman. Kemudian kalau untuk melihat menu apa aja yang ada di sini, pencet set di bagian saklar sebelah kiri. Tuh, ada tingkat kecerahan layar, ada auto 1 2 3 4 5 teman-teman. Lalu ada bahasa, lalu ada penunjuk unit kilometer atau mile per lalu ada penunjuk kecepatan teman-teman, ada kilometer per jam atau mile per hours teman-teman. Dan kemudian exit, itu ya sih. Dan ini versi update-nya ya.
Lalu kita bahas soal tombol-tombol yang ada di area setang ya teman-teman ya. Di sini ada engine cut off. Tuh, kemudian ada lampu hazard, tombol lampu hazard, ada tombol shutter di bawah teman-teman. Dan spionnya dia modelnya bar N nih, bar N tapi kaca cukup lebar ya. Jadi bisa melihat ke bagian belakang teman-teman. Kemudian di sebelah kiri ini cukup banyak tombol ya. Pertama ada tombol lampu sen kiri kanan. Lalu ada tombol klakson dan cukup kencang suaranya. Kemudian ada tombol lampu dekat lampu jauh. Lalu ada tombol mode. Mode ini untuk mengetahui pindah ke odometer dan trip meter ya teman-teman ya. Lalu ada tombol set, ini untuk melihat menu-menu yang tersedia di layar speedometer tadi. Lalu sebelahnya ada tombol ABS dan traction control nih teman-teman. Jadi motor ini sudah memiliki ABS dan traction control yang bisa dinonaktifkan dan diaktifkan teman-teman. Caranya gampang banget, tinggal klik aja nih yang misalkan pengen matiin ABS nih, tinggal klik aja yang tekan yang lama sampai logo ABS di layar hilang teman-teman. Begitu juga dengan TCS-nya, traction control juga sama. Tombol yang lama nanti ada penunjuk di layar nyala apa tidak gitu, dan di belakangnya ada tombol lampu dim teman-teman ya. Terus yang gua bikin penasaran nih, ada semacam emboss kaki anjing ya di bagian penampang suspensinya nih, lucu banget. Masa gue nggak apa-apa, tangan-tangan aja gue ya. Nah, sekarang kita pindah ke area tengah teman-teman ya. Tangki utamanya dia bisa menampung bahan bakar sebanyak 9,5 liter teman-teman. Cukup banyak ya. Kebetulan gue pinjamnya yang warna hijau nih. Jadi warna hijau battle green, cakep banget. Dengan detail logo Benda dengan chrome ini cakep banget ya teman-teman ya. Pindah ke jok pengendara. Joknya pun juga kesannya klasik banget, vintage banget teman-teman. Pakai warna coklat, jahitannya juga kelihatan jelas banget. Lalu di bagian belakangnya nih ada emboss Benda. Jadi sebagai identitas ya, keren banget. Kemudian di bagian belakangnya spakbornya nih tuh tersambung dengan bagian swing arm teman-teman. Dan yang paling gue suka desainnya ini adalah jadi spakbornya ini cukup minimalis dan mengekspos bagian bannya nih yang lebar, keren banget ya teman-teman ya. Lalu yang paling unik juga nih, stop lampnya ini keren banget. Jadi stop lampnya ini menyatu dengan casing atau case dari joknya teman-teman. Jadi jok ini dibuat seakan-akan melayang nih, seakan-akan melayang, kemudian ditambah case di bawahnya. Lalu ada slot buat stop lamp di bagian bawahnya teman-teman. Tuh cakep banget ya. Jadi kesannya minimalis, modern dan juga clean ya, clean look ya teman-teman ya. Kalau penasaran gimana nyalanya nih, coba dua rem. Tuh. Jadi kalau untuk idle-nya dia lampu LED-nya nyala seperti ini, dan ketika direm dia akan lebih terang teman-teman. Keren ya. Kemudian gimana lampu sennya? Nah, lampu sennya ada di bagian belakang nih teman-teman. Jadi ada semacam tulangan lagi nih, ada semacam bracket lagi yang nyatu dari swing arm di bagian kiri ya, menyatu ke belakang untuk sebagai tempat plat nomor teman-teman. Nih tempat plat nomor, ada lampu untuk plat nomor juga, dan ada lampu sen kiri kanan teman-teman. Sama seperti di depan, bentuknya kecil, bulat, dan sudah pakai lampu LED teman-teman. Nih seperti ini nyalanya. Tuh. Kita lanjut ke bagian jantung pacunya. Ini juga menjadi daya tarik utama dari Napoleon Bob 250 nih teman-teman. Mesinnya V-twin, gede banget, keker banget teman-teman. Dia 8 klep, kemudian sudah berpendingin cairan. Ada kipasnya juga tuh untuk pendingin juga teman-teman. Sedangkan cc jelas ya, 250 cc sesuai dengan namanya. Tenaga yang dihasilkan itu sekitar 25,4 horsepower teman-teman pada 9000 rpm. Sedangkan untuk torsi dia di angka 25 Nm pada 5500 rpm teman-teman. Jadi sebenarnya karakternya mirip-mirip motor sport ya, tapi jelas ini motor cruiser teman-teman. Masih bisa diajak geber-geber dikit lah ya. Kemudian karena mesin V-twin, jadi jelas suara knalpotnya bakal lebih garang teman-teman. Dan kebetulan di Napoleon Bob ini dia memiliki knalpot yang nggak terlalu panjang ke belakang ya, bentuknya agak-agak pea-shooter gitu, minimalis, kecil, tapi suaranya berkarakter. Dan konfigurasinya itu kiri kanan teman-teman. Jadi ada dua knalpot yang letaknya ada di bagian kiri dan juga kanan. Gimana suaranya? Nih gue setel ya.
Nah, itu dia motoris. Suara dari mesin V-twin Napoleon Bob 250. Meskipun masih pakai knalpot standar, tapi karakter ngebassnya berasa banget ya. Suara V-twin juga kedengeran banget dari knalpot ini ya teman-teman. Kalau misalkan kalian pengen suara lebih garang, bisa ganti knalpot custom ya. Jadi suaranya mungkin mirip-mirip Moge nih. Hehe. Nah, sekarang kita bahas bagian area rodanya nih teman-teman. Di bagian depan dia menggunakan pelek ring 18 ya. Jadi depan belakang itu sama teman-teman. Untuk bannya di bagian depan ini dia berukuran 130/70 teman-teman. Dan asiknya lagi dari bawaannya sudah menggunakan ban Shinko nih. Jadi ban impor nih. Jadi ya sudah lumayan berkelas lah bannya teman-teman. Itu dia. Sedangkan di bagian belakang menggunakan ban berukuran 150/70 ring 18 juga teman-teman. Jadi kelihatannya lebih lebar ya. Kesan mogenya kelihatan banget. Ada juga rem cakram dengan kaliper rem juga teman-teman. Jadi sudah pasti ini pakem ya. Apalagi ditambah dengan teknologi ABS di pengeremannya teman-teman. Sekarang kita bahas soal impresi berkendara teman-teman dan juga riding positionnya ya. Karena ini adalah sebuah motor cruiser, maka posisi kaki pasti ke depan teman-teman. Nih kaki kanan gua nih ke depan teman-teman. Dan karena dia menggunakan stang model stang clip-on ya, stang jepit ya. Jadi posisinya tuh agak-agak sporty teman-teman. Bisa dilihat nih badan gua menyikut seperti ini teman-teman ya. Dan ini motor sudah pernah gua coba bawa di acara Jambo Ride kemarin nih, yang bareng IMOS 2025 teman-teman. Jadi naik motor dan IMOS bikin event namanya Jambo Ride. Kita riding dari area BSD teman-teman ya. Ini gue bawa. Kesan gue pertama ketika gue berkendara naik Napoleon Bob 250 ini, honestly ini sebenarnya antara dibilang enak iya, tapi enggak juga iya gitu. Jadi gimana ya, karena mungkin posisinya agak nunduk ya dan kaki agak ke depan, jadi gampang cepet pegel teman-teman. Apalagi di bagian belakang nih langsung basah pegel ya teman-teman. Kemudian karena bagian depan dengan menggunakan suspensi yang berlipat-lipat ganda ini nih, jadi untuk pengendalian bagian setang dan bagian kokpit nih mesti butuh penyesuaian sih. Memang awalnya untuk kalian yang mencoba pertama kali agak berat, tapi ketika sudah berkendara akan terasa lebih stabil teman-teman ya. Dan meskipun dia suspensinya itu menggunakan multilink di bagian depan dan juga ada double shock di bagian belakang, namun yang menjadi concern gua utama adalah tingkat kenyamanan dari shock breakernya ya. Gue masih ngerasa ini sedikit masih agak keras ketika melewati jalan-jalan yang tidak rata teman-teman. Mungkin dengan sedikit penyesuaian di bagian shock breakernya bisa agak lebih empuk. Dan pihak Bentley sendiri nih kebetulan feel dikit-dikit teman-teman, nanti bakal ada generasi selanjutnya dari Napoleon Bob 250 dan diklaim itu bakal lebih nyaman ketimbang yang ini teman-teman. Lalu berapa harga dari Benda Napoleon Bob 250? Jadi motor cruiser bobber ini dijual dengan harga 84,8 jutaan OTR Jakarta teman-teman. Kesimpulannya, buat kalian yang lagi nyari motor cruiser dengan tampilan nyentrik, unik, dan fotogenik kalau di foto ya, ini cocok jadi pilihan kalian teman-teman. Jadi untuk sekedar buat riding santai di kota-kota besar ya, buat sunmori, buat naik riding, ini pas banget. Karena desainnya emang cakep banget ya, cakep, kemudian lain daripada yang lain juga, dan sangat-sangat mencuri perhatian kalau di jalan. Gua pun kalau pakai di jalan ya sering banget ditanya orang nih, ini motor apa mas gini-gini, keren banget sih. Tapi kesimpulan lain, kalau kalian nyari motor buat touring ya, buat touring jarak jauh, mungkin agak dipikir lagi karena concern dari riding posisinya teman-teman. Cukup sekian video gue, jangan lupa nonton video lainnya dari Naik Motor Indonesia teman-teman. Jangan lupa subscribe, lalu tinggalkan komentar juga nih tentang video ini, dan kalian juga bisa request misalkan, bang tolong dong review motor ini, boleh banget, tinggal tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like juga, share juga video ini ke teman-teman kalian. Gue Yuka pamit, sampai jumpa. Naik motor, gaspol.